Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan dulu nama saya Wahyu Hidayat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu cerpen dari buku yang ditulis oleh Kunto Wijoyo. Yang berjudul bukunya itu berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Ya, beliau menuliskan kumpulan cerpen itu karena kan masalah-masalah sosial yang dianggap sepele oleh orang-orang. Langsung simak saja videonya. Mari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Sepotong Kayu untuk Tuhan. Cerpen ini mengisahkan seorang kakek yang ingin beramal di akhir hidupnya ini. Sepotong kayu untuk Tuhan. Matahari sudah jauh di atas pedusunan kecil. Pada hari itu, pagi hari, seorang kakek sedang istirahat dan merasa dirinya sangat bebas. Karena sang istri rindu dengan cucunya sehingga membuat sang istri itu ingin menengok cucunya dan pergi meninggalkan si kakek. Sehingga si kakek itu sangat merasa bebas karena istrinya tidak ada di rumah. Akan tetapi ketika istrinya di rumah dan melihat si kakek itu di pagi hariannya berleha-leha duduk di kursi panjang, istrinya pasti akan mencacinya. Salah satu contoh kata yang sering diucapkan sang istri adalah pergi pemalas. Andai kata istrinya di rumah. Akan tetapi pada hari itu istrinya tidak di rumah karena kerinduan cucunya itu sudah tidak tertahankan. Maka dari itu si kakek bisa berleha menyelonjorkan kakinya di pagi hari dengan menatap pepohonan dan udara yang sejuk di depan rumahnya. Rumah si kakek ini berlokasi di pojok dusun di sebelah sungai dengan mempunyai pekarangan yang cukup luas sehingga pekarangan itu sampai di tepi sungai dengan daun-daun yang memenuhi pekarangan dan kebun yang panjang. Kayu habis, kakek mencari kayu bakar, menyiram tanaman, melakukan pekerjaan kebun. Dan kakek bilang, ya kerja itu harus, akan tapi yang membuatnya kesal adalah istrinya yang selalu cerewet dan mencacinya dengan kata pemalas. Dan kakek bilang, meskipun tidak langsung kepada istrinya, dia bilang, aku bukan pemalas, aku adalah cucu dari orang-orang yang bekerja keras. Gitu. Tapi buktikanlah, ya memang berkata itu mudah, tapi membuktikannya itu sulit. Itu kan kakek. Coba saja kalau kamu bilang, kayu bakar sudah aku cari dan sudah aku tumbuk sendiri. Tanaman sudah aku siram, halaman sudah aku sapu. Tetapi semua itu sia-sia saja. Karena rumah dari si kakek ini berada di pojok dusun dan tidak ada orang yang melihatnya. Semacam tidak ada bukti yang ingin nanti memperkuat ketika si kakek itu melakukan pekerjaan yang cukup keras dan bukan seorang pemalas. Si kakek berleha-leha di depan rumah
di atas kursi panjang dan menunjukkan kakinya, menghisap pipa dalam-dalam, pipa rokok dalam-dalam, dan berpikir. Sangat kaget. Demi Tuhan, apakah sifat orang yang berleha-leha ini merupakan sifat seorang muslim yang baik? Tidak. Seorang muslim yang baik sifatnya bukan berleha-leha. Lalu si kakek berpikir lagi dan mendengar kabar dari warga kalau warga sedang mendirikan surau. Surau ini merupakan tempat ibadah orang muslim. Surau ini semacam seperti langgar, musola, atau masjid. Dan orang-orang dewasa dalam membantu pembangunan surau itu sudah mengumpulkan berbagai macam bahan, dan anak-anak madrasah juga ikut membantu mencari pasir dan batu di sungai. Akan tetapi si kakek ini juga ingin membantu. Akan tetapi si kakek bingung ingin membantu dengan apa. Sebab istri dari si kakek ini ketika pergi menengok cucunya tidak mau meninggalkan uang sesen pun pada si kakek. Sehingga membuat si kakek ini bingung. Ingin membantu pembangunan surau ini dengan hal apa? Dengan makan juga tidak cukup. Sebab hanya beberapa bahan makanan yang ditinggalkan oleh istrinya pada si kakek. Setelah itu si kakek pergi ke pekarangannya, kebunnya, dengan berjalan-jalan, melihat dan berpikir, apa sih yang bisa saya sumbangkan untuk pembangunan surau ini? Si kakek berkeliling kebun dan melihat, wah, kayu nangka yang sangat kuningan, yang sudah mati, ini mungkin bisa disumbangkan untuk pembangunan surau itu. Kayu nangka ini cukup bagus ketika apabila disumbangkan untuk pembangunan surau ini. Kayu ini sangat kuning hingga tidak perlu dicat lagi dan glitter. Tapi sepertinya glitter juga perlu, hanya sedikit saja. Dan di keinginannya itu ketika menebang pohon nangka itu istrinya tidak tahu, dan ketika pulang dia akan memberitahunya, apa pekerjaan suamiku yang telah dikerjakan pada saat aku jatuh. Dia akan merasa sangat gembira ketika memberitahukan kepada istrinya bahwa dia sudah mengerjakan pekerjaan yang sangat mulia, yaitu menyumbangkan pohon nangka itu untuk pembangunan surau Tuhan. Pohon nangka ini dibangunnya sendiri, ditanamnya sendiri olehnya, disiramnya sendiri olehnya, dan ketika ada buah yang masak, ayahnya selalu menyuruhnya untuk mengambilnya. Gitu. Akan tetapi dia juga berpikir, apakah saya bisa menebang pohon ini sendirian? Sebab pohon ini tidak hanya 2 keliling tangan saja, tapi lebih besar. Semisal hanya sekeliling tangan gini, mungkin dia bisa menebangnya. Akan tetapi, apakah kuat tenaganya? Karena kan pemikiran itu, sang kakek hampir saja mengurungkan niatnya untuk pembangunan menyumbang kayu tersebut untuk pembangunan surau. Dia pun berpikir dan merenung, apabila saya memanggil penebang,
saya tidak bisa membayarnya karena tidak ada uang sesen pun yang dititipkan sebelum istri saya pergi. Dan bahan makanan juga tidak ada. Itu pun tidak mungkin saya memberinya makan. Kakek itu merenung, memikirkan apakah saya bisa menebang pohon nangka itu sehingga saya bisa membantu pembangunan surau, dan apakah saya juga bisa menebang pohon itu tanpa memanggil penebang. Si kakek pun berpikir dengan pikiran yang cukup jernih, karena kan istrinya yang sedang tidak ada di rumah. Sebab jika istrinya ada di rumah, pikirannya menjadi sedikit lebih kacau. Ya, akhirnya dia menemukan salah satu cara bagaimana dia bisa menebang pohon. Jadi dia akan tetap memanggil penebang untuk membantunya menebang pohon yang cukup besar itu, pohon nangka, dengan membayarnya dengan ranting dahan-dahan yang ada di pohon nangka itu. Jadi pembayaran yang dilakukan si kakek itu untuk penebang yaitu dengan dahan-dahannya. Karena tidak adanya uang dan makanan untuk pembayaran, maka si kakek akan memberikan ranting. Setelah itu si kakek pergilah ke tukang penebang itu dan menjelaskan apa niatnya itu dan untuk apa pohon itu ditebang. Itu dan upah dahan itu yang akan diberikan oleh penebang. Setelah si kakek menjelaskan, dan penebang itu sudah tahu niatnya karena ingin membantu pembangunan surau untuk di desa, di dusun. Si penebang hendaknya ingin menolak upah dari si kakek, akan tapi si kakek bersikukuh dan tidak ingin ditolak sebab niatnya itu baik untuk membangun surau, karena niat itu yang perlu. Saya rasa kayu itu cukup bernasib baik karena si kakek akan menyumbangkannya untuk membangun surau. Lebih baik daripada ditempatkan di tungku dan dibakar, ditungku orang-orang kafir yang sebelumnya ditebang dan ditanam dengan menyebut nama Tuhan. Ya, setelah si kakek itu pergi ke penebang dan membicarakan dan membuat persetujuan, di hari selanjutnya, pagi hari, si penebang itu sudah datang untuk bekerja di pekarangan si kakek untuk menebang pohon yang besar itu. Si penebang membawa kapak, membawa perlengkapan untuk menebang pohon yang besar itu. Akhirnya pagi hari itu si penebang sudah menyiapkan perlengkapannya dan mulai menebang. Si kakek hanya di pagi hari itu hanya diam saja dan tidak bisa membantu apa-apa. Sebab kita tahu si kakek sudah tua dan kekuatannya yang sudah mulai melemah dibandingkan si penebang yang punya otot yang besar-besar itu. Dia hanya berdiam diri saja, melihat dan menyaksikan si penebang itu menebang pohon. Mungkin si kakek nantinya akan hancur di alam kubur, akan tetapi pohon yang akan disumbangkan untuk pembangunan surau itu mungkin masih ada untuk menyaksikan orang-orang menyembah Tuhan, beribadah untuk Tuhan, berdoa, melakukan sholat. Dan si kakek itu ketika melihat si penebang itu menebang pohonnya, banyak ranting-ranting yang jatuh. Ya, ranting-ranting yang jatuh itu ibaratkan sebagai manusia yang semakin hari pasti ada orang-orang yang mati nantinya. Jadi manusia yang anggapannya ranting yang
masih di atas itu adalah manusia yang hidup. Ranting-ranting yang jatuh nanti ketika jatuh itu mati, dan anggapnya sebagai orang yang akan mati. Jadi manusia itu pastinya akan mati semuanya. Jadi tidak ada yang kekal. Setelah itu ada udah ketika sore hari, si penebang sudah menyelesaikan pekerjaannya di hari pertama itu, dan si penebang pulang. Setelah itu keesokan harinya, si kakek lebih pagi datang daripada si penebang untuk menebang pohon yang sudah jatuh itu. Jadi si kakek itu membantu penebang sebelum penebang itu datang. Yang awal mulanya dia itu mengasah kapaknya sehingga begitu tajam untuk membantu si penebang. Si kakek menebang pohon itu yang ada di bawah. Tuh. Kemudian tidak lama kemudian si penebang datang dan menanyakan, apa yang kamu lakukan, kek? Ya, saya sedang menebang pohon ini. Dan lalu si penebang bilang, seharusnya dia itu si penebang itu ingin melarang si kakek untuk berhenti membantunya, sebab si penebang itu tahu kakek itu sudah tua dan tenaganya sudah mulai melemah. Lalu si penebang bilang, tolong ketika mengapak kayu, kek, jangan hanya lurus saja, tapi miringkan sedikit. Begitu. Kakek bilang, bolehlah kalau cara penebangan saya bisa diperbaiki, akan tapi niat saya untuk menebang pohon dan membantu pembangunan surau itu jangan dihentikan. Jadi kakek itu tetap bersikuku untuk menebang pohonnya sendiri. Sebab kalau pohonnya kecil mungkin bisa tebang, tapi karena pohonnya besar, dia melakukan menyuruh orang untuk menebangnya. Kan tapi si kakek juga ingin ikut membantu dan tidak ingin diam saja. Akhirnya si kakek juga membantu sampai berkeringat, dan si penebang juga sudah mulai bekerja menebang pohonnya, tetapi dengan keringatnya yang cukup banyak untuk si penebang itu karena si penebang terlalu banyak minum air. Dan kakek berpikir bahwa apakah sebuah usaha atau kerja keras itu diukur dari banyaknya keringat yang jatuh? Kakek berpikir seperti itu. Dan sebenarnya itu tidak. Pekerja keras itu bukan diukur dari keringat yang jatuh, tapi dari niatnya. Gitu. Dan si kakek juga membantu terus. Akhirnya pekerjaan diselesaikan. Lanjut ke hari esoknya. Si kakek datang lebih pagi lagi untuk membantu si penebang itu menebang pohon. Lebih pagi, terus si penebang datang dan bilang, seperti biasa, kakek, kenapa kakek membantu? Gitu. Dan kakek sudah mulai kelelahan pada saat itu. Dan kakek bilang, coba saja kamu datang lebih awal dan tenagamu sudah terkuras habis. Itu kakek bilang seperti itu. Dan akhirnya si penebang melanjutkan menebang pohonnya karena tinggal sedikit lagi diselesaikan. Ya, pada hari ketiga itu si penebang dan si kakek menyelesaikan penebangannya. Akan tapi sebelum selesai, si kakek sempat pingsan karena kan capeknya itu karena telah menebang pohonnya di bawah itu dengan sangat capek sehingga membuatnya pingsan. Pada saat pingsan, warga itu datang dan menjenguknya. Ketika si kakek bingung, si kakek bangun. Dia itu merasa bahwa
apakah niat saya ini akan terbongkar. Padahal kan saya niatnya ingin membantu pembangunan surau itu dengan menebang pohon sendiri. Tapi kan yang kenyataannya saya menyuruh penebang. Sebelumnya warga diusir dari situ jika melihat si kakek sudah siuman dan membicarakan terkait penebangan itu dengan niatnya kepada penebang itu. Dan alangkah baiknya si penebang tidak membocorkan niat kakek itu, sehingga keinginan kakek yang ingin membantu pembangunan surau dengan menebang pohon nangka sendiri itu masih tetap terjaga. Ya, ketika selesai menebang dari ketiga itu, si kakek akan memberikan tulisan di balok-balok kayu itu ketika akan diberikan untuk membantu pembangunan surau itu dengan tulisan sepotong kayu untuk Tuhan, sehingga itu akan membuat mereka penasaran dari siapa Pak kayu balok ini, dan tidak menyangka bahwa si kakek lah yang memberikan kayu balok itu, sehingga nantinya si kakek juga tidak akan dicaci lagi oleh istrinya dengan kata pemalas, sebab si kakek sudah melakukan hal yang baik untuk pembangunan surau di akhir-akhir hidupnya ini, yaitu sudah beramal untuk istrinya dan untuk dirinya sendiri di akhir ini. Ketika sudah dipecah menjadi balok-balok, kayu itu digelindingkan ke sungai, karena sungai itu arusnya satu jalur untuk menuju ke pembangunan surau itu. Jadi untuk mengantarnya, dia menggunakan sungai itu untuk mengantarkan ke pembangunan surau itu. Dengan si penebang, dia mengarungi sungai dengan kayu balok tersebut. Ya, di tengah-tengah perjalanan, si kakek itu mendengar, wah, ada suara apa itu? Ada suara anak-anak. Semoga saja tidak mendekat anak-anak itu. Jadi si kakek itu takut nanti keinginannya itu terbongkar. Malam hari itu ada beberapa anak-anak yang dikatakan kakek itu cukup nakal, karena pada malam hari dia masih berkeliaran di tepi sungai dan kakek menyuruhnya pulang. Nak, cepat kamu pulang sana. Si anak-anak itu bilang, kamu mau kek? Saya mau ikut berenang. Jadi si anak itu, beberapa anak tersebut melepas pakaiannya dan ikut berenang dengan kakek dan penebang ketika membawa kayu itu. Si anak-anak naik ke balok kayu tersebut, idealnya menaiki kapal, dan si penebang itu berpikir, kenapa kakek tidak menaikinya saja? Nanti saya yang akan mengatur arahnya. Akan tetapi si kakek menahan hal untuk menaiki balok kayu tersebut. Jadi si kakek tetap ikut mengarahkan arahnya. Setelah beberapa gaduhan bermain dengan si anak-anak dengan mengarungi sungai tersebut untuk mencapai tempat terdekat dalam pembangunan surau itu, si anak-anak itu pergi pulang. Dia pulang, anak-anak pulang, dan tidak lama kemudian si kakek dan penebang sampai di tempat yang mungkin cukup dekat ya dengan tempat pembangunan surau itu. Jadi kayu tersebut ditaruhnya di situ, di tempat terdekat dari tempat pembangunan surau itu. Akhirnya setelah ditaruhnya di situ, si kakek pulang. Setelah sampainya di rumah, dia makan dan tidur.
Dia membayangkan betapa senangnya ketika istrinya nanti mengetahui bahwa si kakek itu telah melakukan pekerjaan keras. Awalnya istrinya nanti akan diajak jalan-jalan ke pekarangan dan menerka apa yang tidak ada di pekarangan. Setelah itu dia beritahunya, pohon nangka. Kemana pohon nangkanya? Kakek bilang, pohon nangkanya saya sumbangkan untuk pembangunan surau. Nah, itu adalah hal yang diinginkan si kakek untuk mendapatkan pujian dari istrinya, sehingga tidak terus disalahkan dan dicaci dengan kata pemalas. Seperti itu. Karena si kakek itu adalah seorang yang bekerja keras. Nah, keesokan harinya, di pagi hari sebelum matahari terbit, si kakek dan penebang sudah berjalan menuju tempat di mana balok kayu itu diletakkan. Hanya si penebang dan kakek berjalan dan sampai tapi si kakek berjalan sendiri ya. Si kakek berjalan sendiri dan si penebang itu membawa gerobak. Di pagi yang masih gelap, matahari belum terbit. Nah, sampainya di sana si kakek dan menunggu gerobak yang dibawa oleh penebang. Ya, si kakek kenapa dilakukan pada dini hari atau pagi hari yang sebelum matahari terbit? Sebab dia tidak ingin tahu hal yang dilakukan. Seperti yang dikatakan tadi, dia menuliskan pesan, sepotong kayu untuk Tuhan. Sehingga dia tidak, warga yang mengetahuinya tidak akan tahu dari mana balok kayu ini. Seperti itu. Jadi, sampainya si kakek di tempat di mana balok kayunya ditempatkan kemarin malam, dan tidak lama kemudian penebang juga datang membawa gerobak dan mencari di mana balok kayunya. Si kakek dan penebang itu mencari kemana sana kemari, tidak ada. Balok kayu yang kemarin malam ditempatkan di sini itu menghilang. Itu yang membuat sedikit kecewa untuk si kakek. Dan akan tetapi sebelum mereka balik, si penebang bilang, "Salah kek, kayunya sudah hilang, ayo kita balik." Akhirnya si kakek berdiri dan merenung. Tidak ada yang hilang. Dan semoga kayu itu sampai kepadamu, Tuhan. Ya, itulah salah satu cerpen karya Kunto Wijoyo yang berjudul Sepotong Kayu untuk Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.